Selamat berjumpa kembali dalam berbagai topik yang sangat menarik, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Kali ini kita akan berbicara kurang lebihnya beberapa menit ke depan untuk membahas tentang perbedaan antara pemasaran dengan penjualan. Walaupun kita paham sekali bahwa antara pemasaran dengan penjualan ini merupakan salah satu istilah yang mungkin ada beberapa pihak yang menganggapnya sama. Namun sejatinya ada beberapa perbedaan yang cukup untuk digali sehingga nantinya kita akan memiliki nuansa pengetahuan yang lebih dari cukup untuk mengetahui perbedaan di antara pemasaran dengan penjualan itu sendiri. Namun demikian, meskipun terdapat beberapa segi perbedaan, namun keduanya memang harus saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal tujuan yang mungkin tujuan besarnya atau visinya adalah mendongkrak atau meningkatkan kinerja dari perusahaan atau unit usaha. Dari beberapa perbedaan itu, kita mulai dari sisi prosesnya, di mana dalam hal pemasaran yang menjadi ciri khasnya diantaranya adalah bahwa kalau kita melakukan berbagai kegiatan pemasaran, maka kita harus mengambil berbagai langkah yang terintegrasi, karena memang dalam dunia pemasaran ini membutuhkan berbagai langkah yang mungkin diantaranya adalah harus dilakukan sebuah analisa dan persiapan-persiapan tertentu agar pemasaran dapat berjalan dengan baik. Terutama dalam hal terintegrasinya berbagai langkah ini, seorang manajer pemasaran atau direktur pemasaran perlu memikirkan bagaimana langkah-langkah yang diambil nanti sekiranya dapat mendukung dari tim pemasaran itu sendiri dan juga tim dari penjualan. Oleh karenanya, seorang manajer pemasaran haruslah jeli dalam memandang dan menelaah bagaimana langkah-langkah yang perlu disiapkan, terutama menghadapi tingkat kompetisi yang semakin ketat. Kemudian yang kedua adalah dalam hal pemasaran kita harus fokus pada produk, kemudian juga pada price, kemudian juga harus fokus pada place atau juga dengan kegiatan-kegiatan promotion. Artinya apa? Bahwa dalam kegiatan pemasaran ini para pihak yang terlibat dalam dunia pemasaran mesti dengan jelinya memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk mendapatkan berbagai informasi tentang bagaimana produk itu kita akan buat, kemudian produk itu harus sampai ke rantai distribusi terakhir yaitu konsumen, kemudian harganya berapa, kemudian juga harus ditempatkan di mana berbagai produk itu, dan juga bagaimana promosi itu dipilih dengan segala sesuatu yang dimilikinya serta tools yang paling tepat, sehingga endingnya akan mendapatkan sebuah output yang sangat berharga bagi tim pemasaran dan juga bermanfaat bagi tim penjualan, sehingga dari kedua tim tersebut dapat berkolaborasi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perusahaan.
Itu tadi beberapa hal tentang proses yang mungkin harus dilakukan dalam kegiatan pemasaran. Lantas kita lanjut ke yang sisi penjualan, di mana yang pertama yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa jika fokus kepada penjualan, maka kita harus melakukan berbagai kegiatan penjualan langsung, baik itu secara online, kemudian juga offline dan sebagainya. Jadi yang paling penting adalah kegiatan-kegiatan itu saling berhubungan dengan para pihak yang memang menjadi titik sasaran dari perusahaan. Kemudian dilanjutkan dengan berbagai pendekatan-pendekatan yang sifatnya langsung mengarah kepada bagaimana si konsumen tersebut melakukan aksi transaksi, sehingga didapatlah sebuah pemasukan bagi perusahaan karena adanya faktor-faktor atau kegiatan-kegiatan atas terjadinya jual beli. Kemudian dengan berbagai faktor tadi, yang kedua adalah target pasar, itu harus diperjelas. Apakah kita menyasar target pasar yang bersifat umum atau kita menargetkan pasar yang bersifat khusus? Oleh karenanya diperlukan sebuah kesepahaman melalui sebuah riset agar dapat disimpulkan dan ditetapkan pasar mana yang akan kita sasar. Kemudian berikutnya juga tidak kalah pentingnya adalah tentang perangkat penjualan itu sendiri, kemudian juga sumber daya yang dibutuhkan sebagai sebuah tim penjualan. Artinya apa? Dengan tim penjualan yang solid, maka sumber daya yang dimiliki haruslah memiliki tingkat kompetensi yang sangat tinggi, terutama dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah tentang public speaking, kemudian yang kedua adalah bagaimana mereka memiliki jiwa leadership, dan bagaimana mereka harus membina informasi dan mengolahnya menjadi sebuah informasi yang dapat disampaikan kepada konsumen langsung maupun tidak langsung, sehingga mereka dengan berbagai informasi itu terangsang untuk segera melakukan sebuah transaksi bisnis atau transaksi jual beli. Berikutnya dari sisi penjualan, kita juga harus berani mentargetkan pasar. Apakah pasar itu sudah memang siap untuk kita masuki? Oleh karenanya dengan penetapan segmentasi pasar ini, tim penjualan akan lebih mudah dalam melakukan berbagai aksi dalam rangka menyasar golongan konsumen tertentu. Itu tadi dari sisi proses baik tim pemasaran maupun tim penjualan. Lantas kita berbicara tentang tujuan. Kita pertama-tama mengupas tentang tujuan dari pemasaran itu sendiri, di mana salah satu tujuan utama dari pemasaran adalah untuk mengenalkan produk, baik itu barang maupun jasa, sekaligus juga merek mungkin, sehingga merek-merek yang kita kenalkan, kita tawarkan di tengah-tengah pasar akan dikenal oleh masyarakat. Oleh karenanya dengan pengenalan secara langsung maupun tidak langsung ke konsumen ini, maka diperlukan kejelian dari tim pemasaran agar kita mampu menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kemampuan atau produk-produk yang ditawarkan oleh kompetitor kita.
Kita terutama dalam tim pemasaran juga mesti paham betul tentang produk-produk kita, sehingga kita mengenal lebih jauh tentang keunggulan, tentang keunikan serta kekurangan apa yang perlu mendapatkan perhatian dari perusahaan demi di masa depan akan tercipta sebuah inovasi di mana produk-produk kita itu sesuai dengan kapasitas yang akan dibayar oleh konsumen kita. Itu tadi dari sisi pemasaran. Kemudian dari sisi penjualan juga memiliki tujuan yang mungkin agak mirip namun sedikit memiliki perbedaan, di mana tim penjualan ini bertujuan mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Artinya apa? Dalam kegiatan penjualan ini, para pihak yang terlibat di dalamnya tentu sudah memiliki sasaran-sasaran tembak yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya melalui berbagai riset, berbagai analisis dan sebagainya, sehingga ditemukan sebuah titik sasaran yang mana yang perlu mendapatkan fokus utama dari kegiatan penjualan. Dengan demikian, dengan fokusnya kegiatan penjualan ini, maka tim penjualan akan memiliki tingkat kefokusan yang lebih mudah jika dibandingkan mereka tidak memiliki sasaran utama dalam meraih dan merengkuh konsumen. Oleh karenanya, dengan berbagai langkah yang akan diambil oleh tim penjualan, maka diharapkan para konsumen itu akan semakin banyak dalam hal kuantitas maupun kualitas yang produk-produknya akan dibeli. Dan tidak hanya itu saja, diharapkan para konsumen itu dengan setelah memenuhi kebutuhannya sekaligus keinginannya, mereka akan melakukan transaksi yang sifatnya berulang. Disinilah di awal mula terciptanya sebuah loyalitas, di mana loyalitas ini merupakan salah satu indikator yang sangat penting bagi sebuah perusahaan demi keeksisan mereka dalam kancah persaingan dalam sebuah produk, baik itu barang maupun jasa di masa depan. Kita harus paham betul bahwa dengan kemajuan teknologi, terutama kemajuan di bidang teknologi komputasi, informasi, dan telekomunikasi, tentu banyak paradigma yang mulai bergeser dari sifatnya tradisional menjadi digital, dari sifatnya offline menjadi online. Tentu ini tidak bisa dihindari oleh siapapun. Saya rasa tidak ada satupun perusahaan, tidak ada satupun unit usaha yang mampu mengalahkan berbagai tren pemasaran maupun penjualan yang semakin masif dengan pemanfaatan berbagai teknologi, dengan kemampuan-kemampuan software, hardware, dan sebagainya, sehingga akan membutuhkan pendekatan-pendekatan khusus dalam hal kegiatan baik itu pemasaran maupun penjualan. Itu tadi berkaitan dengan tujuan dari pemasaran maupun penjualan, dan kita lantas lanjut ke strategi baik untuk kegiatan-kegiatan pemasaran maupun untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya penjualan. Untuk strategi pemasaran, bagaimana kita harus menyusun strategi yang tepat agar kita dalam hal pemasaran ini memiliki kontinuitas yang harusnya itu berkelanjutan. Artinya apa? Dalam berbagai perusahaan, terutama divisi pemasaran, unit pemasaran, haruslah memiliki berbagai strategi yang lengkap dalam artian kurun waktu tertentu atau periode tertentu.
Jadi bagian pemasaran perlu bahkan harus menetapkan, menyusun tentang bagaimana rencana jangka pendeknya, kemudian bagaimana pula menerapkan strategi untuk jangka menengahnya, dan bagaimana pula sebuah tim pemasaran menentukan strategi untuk jangka panjang. Tentu tidak ada satupun perusahaan yang ingin usahanya itu hanya berumur jagung saja. Tentu mereka ingin beroperasi, menggali sebuah unsur laba selamanya. Bahkan kalau memungkinkan, tingkat perolehan laba yang akan dihimpun kalau bisa terus meningkat. Namun demikian itu tentu tidaklah mudah, banyak sekali tantangan, hambatan, dan obstacle yang perlu dihadapi oleh dunia usaha maupun dunia industri. Oleh karenanya, dengan berbagai strategi periodisasi dari strategi yang akan diterapkan oleh tim pemasaran tersebut dapat mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh tim penjualan, sehingga tim penjualan pun memiliki acuan yang baku tentang apa yang harus dilakukan, program-program apa yang harus dijalankan, baik itu untuk jangka pendek, kemudian jangka menengah, bahkan untuk periodisasi waktu jangka panjang. Kemudian dari sisi penjualan, kita juga harus mencari berbagai informasi dengan baik tentang kondisi, tentang situasi, tentang permasalahan, kemudian juga implikasi, dan sekaligus juga reaksi dari konsumen terhadap produk yang dihasilkan atau ditawarkan. Tentu ini tidak mudah, namun dari ketidakmudahan ini justru akan menimbulkan peluang-peluang baru bagi mereka yang ingin mencapai keunggulan, baik itu komparatif maupun kompetitif, dalam sisi untuk memenangkan persaingan di tengah-tengah kompetisi yang semakin masif dari berbagai aspek, mulai dari aspek teknologi, aspek politik, aspek ekonomi, kemudian aspek-aspek yang lain juga turut mempengaruhi tingkat kompetisi yang mesti mendapatkan perhatian dari mereka-mereka yang tergolong tim penjualan. Oleh karenanya, dengan tim penjualan yang semakin solid, maka tim penjualan perlulah kiranya, karena mereka merupakan ujung tombak dari perusahaan untuk menciptakan arus kas selancar-lancarnya bagi perusahaan, maka kiranya amatlah penting jika tim dari perusahaan yang berfokus pada pemasaran maupun penjualan haruslah terus mendapatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengayaan, baik itu pengetahuan maupun pengalaman melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas bagi tim pemasaran maupun tim penjualan. Kegiatan-kegiatan itu perlu dilakukan berbagai cara, misalnya dengan pelatihan-pelatihan, kemudian dengan training-training, kemudian juga mungkin dengan studi banding ke perusahaan-perusahaan lain. Bisa juga dengan mendatangkan atau bekerja sama dengan lembaga-lembaga baik itu formal maupun non-formal, terutama dengan kalangan perguruan tinggi, mengingat di perguruan tinggi merupakan lahan yang sangat luas dalam bidang penelitian sekaligus pengabdian kepada masyarakat. Alangkah baiknya jika berbagai perusahaan atau bidang usaha, mulai dari yang mikro, kecil, menengah, sampai yang besar, menciptakan sebuah komunitas yang betul-betul kompleks, sehingga suatu ketika kegiatan pemasaran dan penjualan ini akan tercipta sebuah kondisi yang
kondusif bagi kegiatan-kegiatan ekonomi, sehingga akan terciptalah sebuah link and match antara mereka-mereka yang sedang menempuh studi baik di tingkat pendidikan atas bahkan perguruan tinggi dengan dunia industri maupun dunia usaha. Mengingat saat ini banyak sekali para pihak yang telah melakukan co-branding antara mereka-mereka yang berlatar belakang dunia pendidikan dengan mereka-mereka yang berlatar industri maupun dunia usaha. Oleh karenanya sangatlah penting untuk dilakukan sebuah aksi-aksi yang sifatnya berinovasi secara bersama-sama antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri, semata-mata demi meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Dengan angka pertumbuhan ekonomi yang terus melesat, maka diharapkan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat akan pun menjadi meningkat. Oleh karenanya diperkirakan Indonesia akan terus mengalami pertumbuhan ekonomi sehingga masyarakatnya pun akan menikmati hasilnya berupa peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, angka-angka pengangguran, angka-angka kemiskinan dapatlah diminimalisasi. Oleh karenanya, alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau dalam berbagai kegiatan bisnis ini, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang memang telah menyediakan divisi-divisi khusus yang memisahkan antara mereka yang akan diterjunkan dalam dunia pemasaran dan mereka-mereka yang diterjunkan dalam bidang penjualan. Tentu tidak semua perusahaan, tidak semua bidang usaha mampu melakukan dan menyediakan sumber daya yang memisahkan antara kegiatan-kegiatan pemasaran dan penjualan. Masih banyak bidang-bidang usaha yang menyatukan antara bidang-bidang pemasaran dan penjualan, terutama dari sumber daya manusianya. Oleh karenanya, kalau mereka suatu ketika meningkat dari usaha mikro menjadi kecil, yang kecil menjadi besar, tentu kapabilitas mereka akan semakin kuat sehingga akan memiliki sumber daya yang mumpuni, baik itu pemasaran maupun penjualan, yang memang harus berkolaborasi dalam rangka menuju ketercapaian visi dari masing-masing usaha atau masing-masing perusahaan. Demikian pembahasan singkat kita tentang penjualan dan pemasaran dari berbagai aspek, mulai dari proses, kemudian tujuan, dan manfaat yang bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik tombol like, kemudian Anda share, kemudian tanggapi, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.